wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang Social Security Income Redistribution dengan anggota kelompok Muhammad Zainal Arifin NIM 28, Nur Fadila NIM 42, Dewi Sukmawati NIM 4, Anis Marta Tifani NIM 36, Fitriatus Solihah NIM 47, Tamim Amalana NIM 7, dan yang terakhir Yuslinda Oktavia Rosa NIM 19. Ya, saya Muhammad Zainal Arifin akan menjelaskan mengenai konsep distribusi dalam pendapatan jaminan sosial. Konsepnya sebelumnya saya sedikit menjelaskan mengenai istilah redistribusi adalah penyaluran kekayaan atau kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok menengah atas disalurkan pada kelompok menengah bawah dengan tujuan pemerataan. Lebih jelasnya begini, kan peran pemerintah dalam perekonomian salah satunya adalah redistribusi pendapatan. Ya kan, untuk mencapai redistribusi tersebut, cara yang ditempuh pemerintah antara lain adalah melakukan pajak dan subsidi. Mengapa pemerintah melakukan distribusi pendapatan tersebut? Bagaimana saya mengambilkan contoh Nabi Adam dan Hawa melakukan realokasi atau tindakan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan dari titik A ke titik B misalnya dengan melakukan pertukaran sehingga kesejahteraannya bagi keduanya meningkat. Dalam kenyataannya pertukaran untuk mencapai posisi P yang dilakukan Nabi Adam dan Hawa dan Ibu Hawa itu tentunya tidak bisa dilakukan dengan sendirinya atau not naturally work. Ketika hal itu terjadi, maka diperlukan intervensi. Intervensinya dilakukan oleh pemerintah karena yang memiliki kekuasaan atau kekuatan terbesar ada di tangan pemerintah. Terus alokasi dana pengeluaran pemerintah dinilai dapat menambah pendapatan masyarakat dengan memperhatikan juga agar terjadi penurunan ketimpangan pendapatan adalah dengan kebijakan jaminan sosial. Nah, ini sudah masuk ke jaminan sosial. Jadi setelah pemerintah melakukan intervensi dan dilakukan kebijakan jaminan sosial berupa subsidi beras atau pupuk, terus ada kesehatan dan nutrisi dan fasilitas pendidikan. Selanjutnya beberapa pandangan mengenai redistribusi pendapatan. Yang pertama ada simple utilitarianisme, yang kedua ada maksimin kriterionial, dan ketiga ada Pareto efisien redistribusi, yang keempat ada non-individualistic view. Saya jelaskan yang pertama ada simple utilitarianisme. Pandangan ini menyatakan bahwa kesejahteraan adalah fungsi dari utility individu yang ada di dalamnya, yang pada intinya peningkatan utility yang dimiliki oleh individu tersebut, maka semakin meningkat pula kesejahteraan sosialnya. Seperti para filosof yang mengemukakan ini disebut utilitarian. Fungsi yang termuda dari pandangan mengenai redistribusi pendapatan ini yaitu W sama dengan utilitas 1 plus utilitas 2 sampai UN atau utilitas tak terhingga. Terus fungsi ini mempunyai asumsi individu tersebut mempunyai fungsi utility yang sama, yaitu bergantung pada pendapatannya. Tetap berlaku diminishing marginal utility. Terus total pendapatannya adalah tetap. Dan itu mengenai pembahasan mengenai simple pandangan mengenai simple utilitarianisme.
Yang selanjutnya, yang kedua, ada maksimin kriterion. Pada intinya, pandangan ini beranggapan bahwa kesejahteraan akan meningkat ketika utility terendah dari individu yang bersangkutan juga meningkat. Pandangan ini berorientasi untuk memaksimalkan utility yang minimal tadi untuk disebut maksimum. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa utility yang maksimal tadi dikurangi untuk meningkatkan yang minimal. Indikasi dari skema ini adalah tetap saja menimbulkan disparitas antara si kaya dan si miskin. Terus yang ketiga, ada pandangan dari Pareto Efficient Redistribution. Pandangan ini memandang bahwa yang terbaik adalah mekanisme Pareto efisien. Dengan skema ini, maka redistribusi pendapatan akan meningkatkan utility individu-individu tertentu tanpa menurunkan utility individu orang lain. Oleh karenanya, diperlukan campur tangan pihak ketiga yang tentunya mempunyai power yang kuat untuk mengintervensi sehingga terjadi Pareto efisien. Nah, sebelumnya Pareto efisien adalah memaksimalkan utility dan mengorbankan utility individu lainnya, sehingga diperlukan intervensi pemerintah. Misalkan nih, redistribusi dilakukan dengan cara memajak si kaya, namun dengan imbalannya maka pemerintah tentunya menyediakan public goods yang benar-benar dapat memberikan kompensasi yang sesuai terhadap si kaya. Selanjutnya ada pandangan yang terakhir, ada non-individualistic view. Pandangan-pandangan sebelumnya pada intinya bertumbuh pada utility atau pandangan para utilitarian. Walaupun tiap pandangan mempunyai indikasi yang berbeda-beda, pandangan yang lainnya adalah pandangan terhadap pendapatan itu sendiri. Nah, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mempunyai distribusi bahwa si paling kaya mempunyai pendapatan maksimal 4 kali si paling miskin. Pandangan yang paling ekstrim terhadap pendapatan adalah pendapatan masyarakat semestinya sama untuk tiap individunya. Lebih jauh ada pemikiran yang mengarahkan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang individunya mengkonsumsi komoditas dengan jumlah yang sama. Pandangan ini disebut dengan komoditi egalitarianisme. Selanjutnya, tujuan redistribusi pendapatan jaminan sosial. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Untuk meminimalisir tersebut tentunya harus ada intervensi dari pemerintah dalam menjalankan seperti pajak dan subsidi. Selanjutnya ada program pemerintah untuk mencapai hal jaminan sosial. Yang pertama ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Di samping itu juga telah melaksanakan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu jaminan kesehatan atau Jamkesmas atau perumahan bersubsidi. Terus ada program perlindungan sosial PPS, program keluarga harapan PKH, bantuan operasional sekolah atau dana bos, dan yang terakhir ada beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Terus selanjutnya yang kedua ada kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program corporate social responsibilitas atau yang disebut dengan CSR. CSR adalah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan
pengusaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dan diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM yang ada di masyarakat diharuskan dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai dampak positif dan negatif dari redistribusi pendapatan jaminan sosial. Pemerataan pendapatan dengan meredistribusikan kembali pendapatan suatu negara atau pemerintah dalam bentuk jaminan sosial akan ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positif redistribusi pendapatan. Dengan adanya redistribusi pendapatan ini, maka masyarakat yang kurang mampu akan memperoleh akses terhadap komoditi, jasa publik, dan energi yang disubsidi oleh pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan. Redistribusi pendapatan ini tidak hanya diberikan dalam bentuk barang seperti subsidi beras, BBM, dan lain-lain, tetapi seperti yang kita ketahui juga saat ini diberikan dalam bentuk tunai, jadi berupa uangnya langsung, yaitu seperti BLT. Jadi bantuan tunai ini diharapkan masyarakat tetap melakukan konsumsi sehingga perekonomian terus mengalami perputaran. Maka kegiatan ekonomi yang positif semacam ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, angka kemiskinan akan berkurang. Dengan bertambahnya jumlah kesejahteraan masyarakat tersebut, maka secara otomatis akan mengurangi angka kemiskinan. Kemudian, tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat dan kesenjangan di masyarakat menjadi terminimalisir. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari redistribusi pendapatan. Terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dengan si miskin, biasanya terjadi akibat dari adanya kasus peredistribusian yang salah sasaran. Mekanisme dalam penyaluran subsidi sering terjadi kegagalan atau salah sasaran akibat dari masalah implikasi di lapangan. Contohnya itu kasus beras raskin. Untuk contoh seperti di pandemi saat ini yaitu bansos BLT dan banyak kasus lainnya yang sebagian besar subsidi itu salah sasaran, artinya dinikmati oleh kelompok bukan miskin. Maka dapat dikatakan bahwa program ini menurunkan kemiskinan, tetapi juga akan memperburuk distribusi pendapatan. Jika kegiatan ekonomi itu negatif, dapat menimbulkan kerugian, kekecewaan, dan kemarahan bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian, dampak yang dapat timbul akibat dari redistribusi pendapatan yang tidak merata dalam masyarakat mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Adelman dan Morris mengemukakan ada 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu pertambahan penduduk yang tinggi, di mana hal itu mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Kemudian inflasi, di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Kemudian ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Selanjutnya investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Kemudian rendahnya mobilitas sosial. Kemudian pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Kemudian memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidaklestarian permintaan negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang. Kemudian hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan industri rumah tangga dan lain-lain.
Pengaruh antara ketimpangan industri pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak, sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.